Halo semuanya Sobat Belajar Ekonomi. Welcome back to Belajar Ekonomi YouTube channel. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu dapat update terbaru. Di video kali ini kita akan belajar tentang topik yang menarik, yaitu cara menghitung pajak penghasilan atau PPh 21. Lalu apa ya itu PPh 21? Yuk kita simak video berikut ini supaya kita paham mengenai PPh 21 dan perhitungannya. PPh 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal atau Perdirjen Pajak Nomor PER 32/PJ/2015 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek dalam negeri. Jadi ruang lingkup PPh 21 adalah orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Dalam konsep perpajakan, kita mengenal istilah wajib pajak. Nah, dalam PPh 21, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang yang dikenai pajak atas penghasilannya atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan Perdirjen PER 32/PJ/2015 Pasal 3. Wajib pajak PPh 21 terbagi menjadi 6 kategori, antara lain pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun, dan pesangon, anggota Dewan Komisaris, mantan pegawai, dan peserta kegiatan. Yuk kita simak wajib pajak PPh 21 secara lebih rinci. A. Pegawai, baik pegawai negeri ataupun pegawai swasta, baik pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap. B. Penerima uang pesangon, pensiun, atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya juga merupakan wajib PPh 21. C. Wajib pajak PPh 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa seperti tenaga ahli berupa dokter, pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Olahragawan, penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator, pengarang, peneliti, dan penerjemah. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial, serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, agen iklan, pengawas atau pengelola proyek, pembawa pesanan atau menemukan langganan atau yang menjadi perantara, petugas penjajah barang dagangan atau sales, petugas dinas luar asuransi, dan atau distributor perusahaan multi-level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Mantan pegawai dan atau wajib pajak PPh Pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya. Peserta rapat seperti konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja. Kemudian peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu. Kemudian ada peserta pendidikan atau pelatihan, atau peserta kegiatan lainnya. Nah, sekarang kita lanjut nih ke dasar pengenaan pajak atau DPP. Dalam pemungutan pajak PPh 21, tentu ada dasar-dasar yang dijadikan sebagai pengenaan pajak kepada si wajib pajak. Nah, apa saja itu dasar pengenaan pajaknya? Yang pertama ada PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, ini berlaku kepada yang pertama pegawai tetap, yang kedua penerima pensiun berkala, yang ketiga pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan
atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi angka Rp4.500.000. Next, bukan pegawai yang menerima imbalan bersifat berkesinambungan. Jadi, penghasilan kena pajak ini diperoleh dari penghasilan bruto si wajib pajak dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Maka didapatlah PKP atau penghasilan kena pajak yang dijadikan sebagai dasar dalam pengenaan pajak. Yang kedua, ada jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000 per hari yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi angka Rp4.500.000. Yang ketiga, dasar pengenaan dan pemotongan PPh 21 selanjutnya adalah 50% dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Perdirjen Pajak nomor PER 32-PJ-2015 pasal 3 huruf C yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan. Yang keempat adalah jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas. Oke sobat semuanya, untuk poin yang ini jangan sampai lupa dan ini sangat penting sebagai perhitungan untuk PPh 21. Untuk menghitung PPh 21 tentu ada tarif yang digunakan sesuai dengan lapisan penghasilan kita. Yang mana untuk PPh 21 ini tarif yang digunakan adalah tarif progresif, yaitu semakin besar lapisan penghasilan kita, maka tarif PPh 21 yang diterapkan akan semakin besar pula. Demikian sebaliknya. Pajak PPh 21 yang harus dibayarkan oleh peserta wajib pajak yang dimaksudkan di sini adalah wajib pajak yang sudah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Ada 4 lapisan ataupun tarif dalam PPh 21. Untuk lapisan penghasilan 0 sampai dengan Rp50 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 5%. Kemudian, jika lapisan penghasilan kita di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta per tahun, maka dikenakan tarif sebesar 15%. Yang ketiga, lapisan penghasilan di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta per tahun dikenakan tarif PPh 25%. Dan yang terakhir, lapisan penghasilan di atas Rp500 juta akan dikenakan tarif sebesar 30%. Kalau tadi kita udah bicara tentang tarif PPh 21 untuk yang memiliki NPWP, nah bagaimana dengan orang yang tidak memiliki NPWP? Ada pengecualian ya sobat semuanya. Seperti yang dikutip dari Perdirjen 32-2015, bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi sebesar 20% daripada yang memiliki NPWP. Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat tidak final. Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang telah dipotong PPh 21 dengan tarif yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama sebelum pemotongan PPh 21 untuk masa pajak Desember. PPh 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang untuk bulan-bulan berikutnya setelah memiliki NPWP. Sebaiknya, selaku wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, kita diwajibkan untuk memiliki NPWP supaya kita tidak membayar 20% lebih tinggi. Berikutnya adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan yang telah kita hitung dalam jangka waktu 1 tahun tidak semuanya dikenakan pajak ya sob. Kita diberikan pengurangan berupa PTKP, yaitu berupa hak kita. Yang pertama ada untuk wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54 juta per tahun.
Kemudian yang kedua, jika wajib pajak tersebut sudah menikah, maka diberikan tambahan PTKP sebesar Rp4.500.000. Yang ketiga, jika si suami dan si istri sepakat untuk penghasilannya digabung, maka diberikan tambahan Rp54 juta untuk suami istri digabung. Poin yang keempat adalah diberikan tambahan sebesar Rp4.500.000 untuk setiap anggota keluarga saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga atau paling banyak sebesar Rp13.500.000. Khusus untuk poin C, itu berlaku jika memang suami istri sepakat untuk menggabungkan penghasilannya. Biasanya di Indonesia untuk perpajakan itu dilimpahkan kepada suami sehingga dalam satu keluarga cenderung NPWP adalah atas nama suami. Namun, jika keduanya sepakat untuk menggabungkan penghasilannya, maka tinggal ditambah Rp54 juta untuk PTKP-nya. Lalu gimana ya jika istri dan suami pisah perhitungan PPh-nya dan memiliki NPWP masing-masing? Kondisi tersebut diperkenankan jika yang pertama, suami istri tersebut telah bercerai dan tidak lagi serumah. Kondisi yang kedua, secara tertulis mereka sepakat untuk melakukan pisah harta. Dan yang ketiga, ada permintaan tertulis alias secara resmi dari istri kepada suami untuk memisahkan NPWP mereka. Perlu diingat ya sob, jika suami istri pisah NPWP-nya, maka nanti yang mendapatkan hak berupa PTKP itu hanya suami, sedangkan istri tidak akan mendapatkan PTKP. Itu makanya jika mereka melakukan pisah NPWP, maka pajak yang dibayar istri jauh lebih tinggi. Sebaiknya, jika suami istri memang dalam keluarga tersebut memiliki penghasilan, NPWP diatasnamakan oleh suami. Dalam mempermudah kita dalam menghitung besarnya PTKP untuk masing-masing kategori, mari kita perhatikan tabel berikut. Di tabel yang pertama, PTKP untuk pria maupun wanita lajang. Di baris yang pertama ada tidak kawin 0 tanggungan, besarnya PTKP adalah 54 juta. Kemudian yang kedua ada tidak kawin dengan status 1 tanggungan, ditambah aja ya teman-teman 4.500.000 jadi Rp58.500.000. Demikian sampai dengan tidak kawin dengan 3 tanggungan. Di tabel yang kedua ada PTKP pria kawin dengan baris pertama kawin dengan 0 tanggungan atau K0, yaitu PTKP-nya sebesar Rp54 juta ditambah Rp4.500.000 untuk kawin. Kemudian baris yang kedua ada kawin dengan 1 tanggungan, tinggal ditambah Rp4.500.000 saja teman-teman. Demikian selanjutnya sampai dengan status K3. Ingat ya, maksimal tanggungannya adalah 3 orang. Nah, yang terakhir, jika PTKP suami istri digabung, untuk yang pertama statusnya adalah KI0, artinya kawin, istri dan suami digabung dengan 0 tanggungan sebesar PTKP-nya Rp112.500.000. Angka ini diperoleh dari wajib pajak suami istri digabung masing-masing sebesar Rp54 juta dikali 2 menjadi Rp108 juta. Kemudian karena mereka sudah menikah, ditambah Rp4.500.000 menjadi Rp112.500.000. Demikian selanjutnya untuk status KI1 sampai dengan KI3 dengan maksimal tanggungan sebanyak 3 orang. Nah, setiap penambahan 1 tanggungan, PTKP-nya bertambah menjadi Rp4.500.000 setiap levelnya. Penjelasan mengenai keterangan dalam tabel yang barusan saya jelaskan, boleh kamu lihat secara rinci dalam kode-kode PTKP yang berlaku berikut ini. Untuk memahami perhitungan PPh 21, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Tuan Eksa adalah pegawai pada perusahaan PT Makmur Abadi. Ia memperoleh gaji Rp12 juta per bulannya. Kemudian Tuan Eksa sudah menikah dan memiliki 4 orang anak. PT Makmur Abadi mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan dengan premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja. Dalam hal ini adalah PT Makmur Abadi dengan jumlah masing-masing sebesar 1% dan 0,50% dari gaji Tuan Eksa.
Tuan Eksa membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji setiap bulannya. Di samping itu, PT Makmur Abadi juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. Setiap bulannya, Tuan Eksa membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000. Tuan Eksa mendapatkan uang lembur sebesar Rp2 juta selama setahun. Pertanyaannya adalah, besarnya PPh Darutang Tuan Eksa per bulannya adalah sebesar. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari penghasilan neto dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk penghasilan neto setahun boleh diperoleh dari total penghasilan bruto dikurangi dengan seluruh pengurangan berupa biaya jabatan ataupun iuran lainnya. Mari kita mulai dari penghasilan bruto. Penghasilan bruto yang diperoleh Pak Eksa, yang pertama diperoleh dari gaji sebesar Rp12 juta per bulannya, kemudian dikalikan 12 bulan, sama dengan Rp144 juta. Selain penghasilan berupa gaji per bulannya, Tuan Eksa juga memperoleh fasilitas dari PT Makmur Abadi, yaitu difasilitasi premi jaminan keselamatan kerja sebesar 1% dikali Rp12 juta per bulannya, kemudian dikalikan 12 bulan, diperoleh hasilnya Rp1.440.000. Kemudian premi kecelakaan sebesar 0,50% dari gaji, yaitu sebesar Rp12 juta dikali 12 bulan, dapatlah hasilnya Rp720.000. Kemudian dalam setahunnya Pak Eksa mendapatkan upah lembur sebesar Rp2 juta. Perlu diperhatikan ya sobat semuanya, jika di soal dikatakan bahwa segala iuran ataupun premi itu dibayarkan oleh pemberi kerja, maka itu akan menambah penghasilan si karyawan. Jadi boleh ditambahkan ke penghasilan brutonya. Setelah ditotal, penghasilan brutonya didapat tadi totalnya adalah Rp148.160.000. Langkah yang berikutnya adalah menghitung seluruh biaya-biaya maupun iuran. Nah, di sini yang pertama biaya adalah biaya jabatan sebesar 5% dari gajinya. Tadi gajinya setahun adalah Rp144 juta, didapatlah 5%-nya sebesar Rp7.200.000. Perlu diingat juga sobat belajar ekonomi, untuk biaya jabatan itu besarnya adalah 5%. Sudah ketentuan dan maksimum diperkenankan adalah Rp500.000 per bulannya atau Rp6 juta setahunnya. Jadi jika pengalinya melebihi angka tersebut, yang digunakan adalah maksimum yang diperkenankan, yaitu Rp500.000 per bulan atau Rp6 juta per tahunnya. Oh ya, meskipun biaya jabatan di soal tidak diketahui, ini tetap kita cantumkan karena memang kita ngebahas PPh untuk pegawai tetap. Pengurangan yang kedua adalah iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari total gaji per tahunnya, yaitu sebesar Rp144 juta. Didapatlah hasilnya Rp2.880.000. Pengurangan yang terakhir adalah iuran pensiun yang dibayarkan Pak Eksa sebesar Rp100.000 per bulan dikali 12 bulan menjadi Rp1.200.000 per tahunnya. Setelah kita hitung seluruh biaya maupun iuran, didapatlah totalnya Rp10.080.000. Kemudian untuk mencari penghasilan neto setahun, kita tinggal kurangkan aja penghasilan bruto dengan seluruh biaya maupun iuran. Didapatlah hasilnya Rp138.080.000. Oke, untuk menghitung PPh per tahunnya, kita harus mengurangkan penghasilan neto setahun dengan besarnya penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Diingat ya, PTKP itu adalah haknya si wajib pajak. Untuk mengetahui besarnya PTKP si wajib pajak, maka tinggal kita sesuaikan dengan soal atau yang diketahui ya. Tadi katanya Tuan Eksa adalah wajib pajak yang sudah menikah dan memiliki 3 tanggungan atau anak. Berdasarkan data tersebut, maka diketahui bahwa Pak Eksa adalah kategori pria kawin dengan statusnya K3. Nah, untuk mengetahui besarnya PTKP, mari kita flashback tabel yang tadi ya. Jadi, untuk besarnya PTKP tinggal disesuaikan dengan status di soal dengan tabel yang udah kita pelajari sebelumnya. Jika merujuk pada ketentuan dalam tabel tersebut, maka diperolehlah PTKP Tuan Eksa sebesar Rp72 juta dengan tadi statusnya K3. Hasil pengurangan antara penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, didapatlah penghasilan kena pajak atau PKP, yaitu sebesar Rp138.080.000 dikurangi dengan Rp72 juta, diperolehlah angka Rp66.080.000. Jadi PKP inilah yang kita jadikan sebagai dasar pengenaan pajak untuk PPh pasal 21.
Langsung kita masukin aja ke tarif PPh yang paling bawah, yaitu 5% dikali 50 juta, sama dengan Rp2.500.000. Kita lanjut ke lapisan berikutnya, yaitu 15%. Nah, untuk angka 15% ini dikali Rp16.080.000, karena memang tadi kan PKP-nya Rp66.080.000. Di tarif yang pertama, yaitu 5%, sudah kita ambil sebesar Rp50 juta, maka sisanya tadi adalah Rp16.080.000. Sehingga kalau kita kalikan dengan 15% adalah Rp2.412.000. Sehingga total PPh terhutang Tuan Eksa dalam waktu 1 tahun adalah Rp4.512.000. Perlu diingat ya sobat semuanya bahwa untuk perhitungan PPh itu selalu dimulai dari tarif yang paling kecil, yaitu sebesar 5%, berapapun PKP-nya. Di soal ini kan tadi PKP-nya adalah sebesar Rp66.080.000. Tidak langsung kita masukin ke lapisan yang 15% atau lapisan yang kedua, tapi kita mulai dari tarif yang paling kecil supaya PPh-nya tidak terlalu besar untuk dibayarkan oleh Tuan Eksa. Besarnya PPh terhutang Tuan Eksa untuk per bulannya tinggal kita bagikan aja, Rp4.512.000 dibagi 12 bulan, yaitu sebesar Rp376.000 per bulannya. Gimana nih sobat semuanya? Apa kamu sudah paham perhitungan PPh pasal 21? Pasti udah pada paham semua ya. Nah, supaya kamu makin paham nih dan terbiasa untuk berlatih soal PPh 21, yuk coba dikerjakan soal berikut ini. Nah, jawabannya nanti boleh kamu tulis di kolom komentar di bawah ini. Aku tunggu ya. Thank you.